Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat kami mengerti firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan doa kami yang kami bawa dan serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup menurut Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali berjuang dengan godaan dan dorongan hati yang membawa kita ke arah yang salah. Seperti seorang pelukis yang terlalu memaksa diri untuk menciptakan karya seni yang sempurna. Kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya merasa kecewa. Namun dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21, Paulus mengingatkan kita untuk hidup oleh Roh dan bukan mengikuti keinginan daging.
Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup menurut Roh berarti Roh Kudus memimpin hidup kita, bukan hanya mengandalkan usaha atau keinginan pribadi. Paulus menggambarkan perbedaan antara perbuatan daging seperti kemarahan dan iri hati dengan buah Roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan kesabaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perjalanan atau hidup yang dituntun oleh Roh berarti kita memiliki untuk hidup dengan bimbingan Roh Kudus. Ayat 25. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Meskipun kita menghadapi banyak godaan dan tantangan, seperti angin yang merangsang pertumbuhan tanaman, demikianlah godaan dan tantangan menjadi peluang pertumbuhan orang beriman. Bayangkanlah hidup kita seperti perjalanan yang penuh rintangan. Jika kita berjalan sendirian, kita bisa terjatuh atau tersesat. Tetapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Amin. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau berkenan menuntun kami untuk hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Kami mohon meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Diberkatilah kami semua dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan dengan benar. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami, dituntunlah kami semua untuk senantiasa mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah dan ditopanglah, dipulihkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia. Diberkatilah kiranya kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami untuk tetap setia melakukan kebenaran-Mu. Diberkatilah kiranya bangsa kami, diberkati kota di mana kami berada. Dituntunlah dan dipeliharalah pemimpin-pemimpin kami untuk mengemban amanah dengan baik. Dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah senantiasa,
dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.